Selamat pagi semuanya. Video kali ini akan membahas beberapa saham potensial yang kemungkinan akan profit dalam beberapa hari ini atau dalam seminggu ini. Namun sebelum kita melangkah lebih lanjut, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bunyikan lonceng di YouTube Anda supaya tidak ketinggalan video-video terbaru yang saya upload. Baiklah, sebelum kita melangkah lebih lanjut lagi, kita akan lihat dulu bagaimana IHSG yang dalam kondisi terakhir minggu lalu. Seperti yang kita lihat sama-sama, minggu lalu IHSG berhasil breakout dari resisten kecil yang kemarin saya bilang. Masih ada kemungkinan bahwa minggu ini atau beberapa hari mendatang masih akan terjadi sideways, karena dia masih berada dalam resisten juga, dan juga beberapa indeks global dan Asia mengalami sedikit koreksi. Itu pertimbangannya. Tapi untuk pertimbangan kedua, misalnya IHSG bisa positif sendiri, cukup beralasan karena dia sudah breakout dari resisten yang pertama di sini dan juga sudah breakout dari candle sebelumnya, high sebelumnya, dan ditutup all time high. So mungkin sekali market antusias dan masih akan terjadi kenaikan lebih lanjut. Itu tentu kita harapkan sama-sama. Namun apapun itu, sepertinya lebih cenderung untuk naik lebih tinggi. Ya, kita lihat aja. Tapi hati-hati, hari Senin biasanya agak sedikit koreksi. Kalau misalnya naik lebih tinggi, menurut saya skenario-nya adalah mungkin sedikit terjadi pullback dan kemudian baru dia naik lagi. Itu kemungkinannya ya. Syukur-syukur kalau bisa langsung terbang. Baiklah, kita tengok sebentar indeks Asia apa yang terjadi. Kita ambil dua perwakilan aja kurang lebih. Nah, indeks Asia Hang Seng utamanya itu masih agak drop. So be careful kalau misalnya IHSG opening market hari ini mungkin aja agak terkolerasi dengan indeks ini biasanya ya, terutama China dan Hang Seng. Kemudian untuk US 500 itu juga kemarin sedikit mengalami koreksi. Ya, masih belum kuat menanjak lagi. So mungkin saja sedikit ada sideways efeknya ke IHSG ya. Untuk indeks Dow Jones juga mengalami koreksi. Itu sebabnya mungkin saja IHSG koreksi lagi sedikit ya, kalau misalnya IHSG terpengaruh oleh indeks global. Itu potensinya yang pertama. Potensi yang kedua adalah karena IHSG cukup kuat kemarin adalah kemungkinannya bisa break lagi ya, karena memang kemarin mayoritas indeks Asia itu semuanya naik kecuali Hang Seng aja. Jadi bisa jadi IHSG breakout sedikit, bisa saja ya. Baiklah, apapun itu kita akan mulai bahas lebih detail saham-saham yang akan kita perdagangkan hari ini ya, yang menurut saya pandangan saya ada potensi. Tidak harus Anda ambil semua ya caranya ya, Anda ambil yang menurut Anda paling serak. Saya hanya mengutarakan beberapa yang berpotensi ya, boleh Anda ambil 5, ambil 3 gitu ya. Yang pertama adalah Kabak. Ya, ini sudah breakout dari resisten sebelumnya dan volume cukup tinggi. So Anda bisa masuk langsung dengan stop loss di 64, atau kalau Anda telaten Anda nunggu di 50%-nya lah, kira-kira 79 atau di 85. Harapannya sampai sini, kalau misalnya ada bit yang tebal di sini ya Anda bisa mulai antri, siapa tahu dapat dan nggak sampai kena cut loss, dan bisa lanjut naik. Kemungkinan besar naik ya, karena apa? Volumenya gede, karena apalagi breakout dari resisten. So Anda bisa mulai ikut ngejar trend up-nya ini. Tapi ngejarnya itu ada caranya ya. Ngejar bukan asal langsung buy HK, tapi ada caranya. Anda bisa antri di bit yang tebal di dekat-dekat support kecil yang ada di candle breakout ini. Oke, itu Kebak. Kemudian ada LPPF untuk hari ini juga sudah breakout dari resisten. So ini potensinya sangat besar bagi LPPF untuk terus menanjak naik. Menurut saya ini sebentar ya, apakah all time high? Oh enggak. Jadi dia secara weekly sudah breakout dari moving average 200. So sangat besar potensinya dia masih akan melanjutkan kenaikannya menuju resisten selanjutnya. So kalau kita lihat di weekly, di sini ada resisten lagi. Ya, ada resisten lagi. Kemungkinan besar LPPF dalam minggu ini bisa mencapai 5.300-an.
So kita tunggu aja. Moga-moga Anda yang sudah punya Anda bisa tetap hold. Semoga ini bisa terbang sampai resisten ke atas ini, walaupun mungkin naiknya juga zigzag begini ya. So Anda bisa mulai buy langsung dengan stop loss di 4110, atau Anda bisa antri di 4340 atau mungkin 4390-an ya. Atau bagi Anda yang sudah nambah posisi ya, Anda bisa bagi Anda yang sudah punya, Anda bisa menambah posisi ya, beberapa potensial area lainnya kalau misalnya dibanding sampai segini, tapi rasanya kok enggak ya, Anda bisa nunggu di 4160-an ya. Itu untuk LPPF. Kemudian ada Seger ya, Seger bisa antri di 1400 dengan stop loss di 1245. Ini gorengan, so mendingan Anda main copet aja. Bila Anda sudah profit 5%, 3%, 7%, 10%, Anda sebaiknya langsung cut profit menurut saya ya. Anda bisa antri coba di 1395, sama tahu dikasih kan lumayan, jadi Anda nggak terlalu tinggi jaraknya dengan stop lossnya kalau misalnya Anda langsung HK. Kalau misalnya nggak dikasih nggak apa-apa ya, atau kalau mau Anda nekat langsung HK jangan terlalu besar ya. Kalau kemudian ada Agi juga lagi bull sedikit ya, kelihatannya dia mulai, kemarin historinya kan mantul, minggu lalu ini mantul dari support, kemudian muncul candle paku, kemudian dia breakout dari 2MA dan kelihatannya masih antusias untuk naik ya. Itu alasan pertama. Alasan keduanya adalah sudah mulai breakout dari downtrend line nya ya, yang ini segitiga ini. So cukup menarik dan volumenya juga lumayan lebih besar sedikit, menanjak maksudnya ya, belum fantastis tapi lumayan naik. So ini mungkin menurut saya akan naik pelan-pelan. So bagi Anda yang mau masuk, Anda bisa masuk langsung dengan stop loss di 1370 atau di 1330, atau kalau Anda sabar Anda nunggu aja di tengah-tengah candle ini di dekat-dekat MA 20 dan 50 di 1460-an, atau Anda bisa nunggu di 1425. Ya itu buat Agi. Sebentar. Saya sambil memantau indeks Asia, nanti kita lihat ya, nanti akan saya info kalau misalnya naik atau turun. Kemudian Aldo juga menarik menurut saya. Aldo juga menarik, dia barusan mantul dari MA 20, mantul dari area support, dan kemudian dia keluar dari zona support ya dengan volume cukup lumayan. So Anda bisa consider untuk masuk dengan stop loss di 755 atau di 745. Atau kalau Anda mau ketat, Anda bisa stop loss sedikit di bawah 20 di 770-an. Moga-moga kali ini dia bisa breakout resisten ini dan naik ke angka 900-an. Itu untuk Aldo. Kemudian ada Harum. Harum ini juga Jumat kemarin sesi kedua baru mulai breakout. Ya Anda lihat sendiri, good newsnya dia sudah breakout dari downtrend line, mantul lagi dari area support dan breakout ya. So Anda bisa consider untuk masuk. Anda boleh cari bid yang tebal di dekat-dekat penutupan candle kemarin, 8750-an kayak 8800 atau mungkin di 8425. Atau yang paling bawah untuk sementara Anda bisa nunggu di 8250 dengan stop lossnya di 7425 ya. Kemudian ada MTech. MTech juga cukup lumayan. Yang pertama alasannya golden cross ya dari 2MA ini. Namun kelemahannya dia masih belum breakout dari MA 200. So kemungkinan kalaupun naik, MTech sementara akan mentok di 2185 terlebih dahulu. Bukan berarti nggak bisa cepat, tapi mungkin akan tertahan sebentar. Jadi bagi yang mau masuk, Anda bisa buy dengan stop loss di 1815. Karena ini juga sudah membentuk higher low ya. So Anda akan masuk aja. Stop lossnya juga not bad. Semoga bisa tercapai target di 2185 ya. Kemudian ada Pegas yang menurut saya cukup menarik. Sudah mulai keluar dari segitiga triangle yang tempo hari kita gambar. Moga-moga kali ini tidak BHP dan benar-benar naik. Sudah MA-nya juga mulai hijau, sudah mulai pointing up juga, sudah volumenya juga cukup lumayan. So Anda bisa masuk dengan stop loss di 1465. Moga-moga dia terbang terus. Setidaknya sampai 1575 terlebih dahulu. Anda bisa TP1, kemudian TP yang kedua adalah di 1710 kalau Anda mau, atau kuat swing nahan. Kalau Anda day trader atau mungkin fast trade ya, Anda bisa
Ya, take profit di 1570 atau 1600 sih sah-sah saja ya. Kemudian ada link. Link ini juga cukup oke. Link juga cukup oke, membentuk higher low yang sangat cantik, sudah breakout dari EMA 20, 200 dan 50. Dan dia turun sebentar kan kena resisten dan kemudian dia langsung nyerang lagi ke resisten yang di atasnya. So, ini membentuk pola N juga. So, sangat mungkin sekali ya, dia akan menuju ke resisten 4660 lah setidaknya. So, Anda bisa masuk link dengan stop loss di 3800 ya, atau di 3550, tapi saya kira nggak sampai sini, kecuali kalau Anda lihat nanti dia nggak bisa break high yang ini, kemudian beberapa hari lagi dia mulai nggak kuat turun. So, lebih baik Anda cut aja, be careful, karena ini resistennya sebenarnya cukup kuat. Kemudian untuk selanjutnya ada MBSS. MBSS juga sangat-sangat oke. Walaupun ya gerakannya agak liar sih ya, jadi menurut saya sangat potensi MBSS ini akan lanjut naik karena dia sudah bullish engulfing, volumenya juga gede, itu alasan kedua. So, Anda bisa mulai cari atau mulai antri-antri di 790 atau di 815. Kenapa? Karena di sini ada support ya, di sini juga ada support. Siapa tahu di situ ada bid atau antrian yang cukup tebal yang membuat Anda punya alasan masuk. Itu ya, bid yang tebal itu merupakan support kecil juga ya, Anda bisa antri di situ, siapa tahu ke pick up. Kemudian kalau Anda mau antri di bawah lagi, siapa tahu dapat harga yang lebih murah, Anda bisa antri di sekitar 760 ya, itu pasti ada support dekat MA 50 dan 20 juga. So, itu MBSS, tapi ini sebenarnya dia lagi kena resisten gap sebetulnya, so be careful, mungkin sekali akan terjadi koreksi karena dia kena gap. So, apabila dia naik lebih lanjut, menurut saya target selanjutnya adalah di sekitar 950 res ya, TP-nya di situ dulu. Oke, kemudian kita akan bahas beberapa saham minggu lalu yang kita evaluasi bareng-bareng dari video review saham yang menurut saya masih ada potensi untuk kita tradingkan dalam minggu ini. Berikut ini adalah saham-sahamnya ya, yang saya bagi menjadi dua. Yang pertama adalah Anda bisa buy on support, yang kedua adalah Anda bisa buy on breakout. Baiklah, kita akan bahas terlebih dahulu beberapa saham minggu lalu yang masih ada potensi untuk buy di support. Yang pertama adalah bank. Bank ini sedang berada di support MA20 dan berada di support 2570 ya, 2570 ini ada support. Ini beberapa kali area ini diuji terus. So, Anda bisa masuk, ini volume juga sedang-sedang aja, so mungkin sekali akan terjadi pullback. Menurut saya Anda bisa masuk dengan stop loss di 2300, moga-moga bisa lanjut ke atas. Kemudian ada NATO ini juga berada di support dan masih belum beranjak ke atas ya, Anda bisa buy dengan stop loss di 665, moga-moga terbang minggu ini. Kemudian BKSW juga berada di support ya, masih berkutat di support terus. Moga-moga garis hitam yang saya gambar ini bisa kejadian minggu ini ya, bisa TP di sini dulu ya. Ini sekarang lagi ketahan di MA 20 dan 50. Ini kayaknya juga mau golden cross ini MA 20 dan 50 nya. Kemudian ada dinar ini juga gak naik-naik minggu lalu ya, dan masih ketahan terus di support. So, Anda bisa buy dengan stop loss di 256 atau di 242. Siapa tahu dalam minggu ini dia bisa breakout dari resisten trendline ini ya, siapa tahu dia bisa breakout ini, volumenya juga mulai naik itu. Kemudian ada BSDE yang menurut saya chartnya masih oke dan sedang berada di support ya, ini berada di support persis yang saya gambar minggu lalu. So, kemungkinan kalaupun turun sedikit lah, dia akan menguji area ini. Dan saat ini dia juga sudah berada di support demand ya. Volumenya sih sedang-sedang aja, mungkin dia akan sideways dulu pelan-pelan di sini, kemudian dari nanti tahu-tahu dia break dan moga-moga aja bisa sampai ke sini. So, alasan kedua adalah dia membentuk higher low ya. Kemudian berikut ini adalah beberapa saham yang berpotensi untuk breakout dari resisten. Yang pertama adalah UNVR.
breakout dari resisten ini untuk saham minggu yang lalu ya. So mungkin sekali breakout untuk NVR karena dia baru mantul dari support dan dia bull, volume cukup oke, dan ini resisten yang ada di sini kemungkinan akan di break. Ini karena dia membentuk pola N juga, so ini cukup menarik. Anda bisa buy on breakout, siapa tahu dia breakout dari sini dan setidaknya bisa sampai ke 5040 ya. Anda bisa masuk dengan stop loss di 4300. Kemudian ada MTK. Ini buy on break ya. Buy on breakout. Ini sudah breakout malahan ya. Sudah breakout. So Anda bisa masuk atau mungkin sedikit nawar-nawar di 3640 atau di 3600. Siapa tahu dikasih pullback. Biasanya MTK itu suka pullback gitu ya. Ini juga sudah membentuk higher low. Lower high, higher low. Ini low, ini higher low, ini membentuk higher low lagi. Volumenya juga cukup oke. So Anda bisa masuk langsung. Ini kelihatannya all time high gini. So Anda bisa masuk atau sedikit-sedikit nawar di sini ya. Itu MDKA. Kemudian ada terakhir PSSI. PSSI juga sudah breakout nih dari resisten bintik-bintik yang saya gambar. So kemungkinan dia akan terus terbang. Ini kayaknya all time high gini. Ya all time high ya. So sudah breakout dari weekly-nya juga. So Anda bisa masuk atau Anda mau nawar-nawar dikit di 388 atau di 386 dengan stop loss di 364 itu juga tidak masalah. Volumenya cukup baik ya. Itu untuk beberapa saham minggu lalu yang masih ada potensi. So ada dua evaluasi hari Senin ini, yaitu saham hari Senin ini sendiri yang baru saya lihat cukup potensial dan saham minggu lalu yang masih potensial. Saya kira cukup panjang sudah video ini. Sekian dulu, silahkan Anda mempersiapkan diri. Moga-moga apa yang saya sampaikan boleh menjadi insight yang berguna bagi trading Anda. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih dan salam profit semuanya. Terima kasih sudah menonton.